Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Eko Dharma Putra Bongkla. Pada video kali ini teman-teman, teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel saya berkembang. Pada video kali ini teman-teman, saya mengupdate ini bahan bonsai kelapa sayur saya yang 2 bulan lalu saya lakukan penyuburan teman-teman ya. penyuburan bahan bonsai ini dengan maksud memperbesar akar, mempertua akar, memprogram akar, dan sekalian memperbesar batang ini teman-teman ya. Kita memprogram penyuburan dengan cara kita mengelos terlebih dahulu pertumbuhan daunnya teman-teman ya, agar batang dan akar maksimal pertumbuhannya tidak terganggu ya teman-teman ya. Untuk itu kita mesti mengalah untuk pertumbuhan daun. Namun kita masih tetap bisa mengontrol daun agar tidak terlalu membesar seperti layaknya pertumbuhannya di alam teman-teman ya. Seperti ini kita hanya mengelos sedikit-sedikit. Saya hanya membuang tapis bagian atas saja teman-teman. Ini karena sudah berhubung 2 bulan teman-teman, kita sudah bisa mengecek akarnya. Ini akarnya sedikit unik saya program teman-teman. Untuk lumut teman-teman tidak terlalu menghijau karena saya tempatkan di tempat yang teduh teman-teman ya. Saya hanya sesekali memberikan matahari, makanya lumutnya tidak segar. Untuk program akar teman-teman, kita cek ini programnya akar unik teman-teman ya. Saya merubah posisi tanam. Untuk lumut nih teman-teman, sepertinya mesti kita ganti. Ini lumut tidak akan mau hijau lagi teman-teman karena sudah terlalu lama tidak terkena sinar matahari teman-teman. Ini teman-teman akar yang saya program unik teman-teman. Kita lihat kondisi akarnya. Ini akarnya mencengkeram batok, namun di bagian atas ya teman, tidak mengelilingi batok. Saya merubah posisi tanamnya teman-teman. Ini awalnya saat pertama mendongkel, ini bahan dongkelan teman-teman ya. Saya mendongkelnya sudah cukup besar ini teman-teman, sekitar umur 7 atau 8 bulan. Namun saat itu saya langsung memprogram daunnya. Maka dari itu pertumbuhannya sedikit terganggu dan mengecil saat itu teman-teman, sekitar 6 bulan yang lalu. Dan saya putuskan untuk kembali menyuburkannya dengan cara mengelos daun ini teman-teman ya. Inilah hanya 2 bulan nih teman-teman pasca terakhir saya update ini. Pertumbuhan daunnya sungguh sangat subur. Terlihat dari batang pelepahnya besar, daunnya hijau teman-teman ya, dan lumayan besar. Itu artinya dia subur teman-teman. Ini akarnya teman-teman. Sayang teman-teman, tidak akar yang terputus saat mendongkel tidak bersambung dia teman, tidak bercabang. Namun tidak apa-apa, dia tidak mati teman-teman. Jika dia mati, dia akan membusuk teman-teman. Ini karena dia sudah tua, dia tetap hidup, warnanya tetap segar teman-teman. Namun tidak bersambung. Tidak masalah teman. Nanti jika dia sudah tua, kita bisa mewarnainya teman-teman. Yang pastinya akar di bawah ini pasti ada yang tumbuh teman-teman ya. Jika dia tidak tumbuh, tidak mungkin dia bisa sesubur ini teman-teman. Jadi akar yang di atas ini hanya kita gunakan nanti untuk hiasan teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, akarnya lumayan ini. Jika kita rasa ini sudah akarnya banyak di bawah teman-teman, ini bisa saja kita angkat teman. Kita lihat sekalian bonggolnya ya teman-teman. Ini bonggolnya lumayan besar teman-teman, karena kita mengelosnya. Kita korek-korek sedikit teman, kita lihat kondisi akar yang di bawah apakah ada. Ini akar serabut udah banyak teman.
Ini tidak akan membuat distress ya teman-teman ya, karena akar serabut di bawah pun sudah banyak. Ini teman-teman, sepertinya ada beberapa akar yang tumbuh, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti masih banyak akar yang di bawahnya teman-teman, sekitar kurang lebih 5 akar. Namun untuk ini masih kita penyuburan teman-teman, jangan kita bongkar terlebih dahulu. Sebelum kita membongkarnya, ada baiknya kita masuk pengerdilan daun teman-teman ya. Saat daun sudah kerdil, baru ini kita angkat. Dan sepertinya saat ini kita belum masuk pengkerdilan ya teman-teman ya. Ini nanti berhubung saya punya akar kadaka teman-teman dan sabut kelapa yang sudah saya rendam, ini akan saya tutup saja lagi dengan akar kadaka dan sabut teman-teman, tidak menggunakan tanah lagi. Dan ini perlahan bisa kita bersihkan teman-teman, batoknya kita licinkan. Ini insya Allah batok bisa kita pertahankan selama-lamanya teman-teman ya, karena ini akar sudah mencengkram. Ini kita tinggal memberikan saja lem teman-teman di sini. Kita lem antara akar dan batok ini, beberapa akar kita bisa lem teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi dia selama-lamanya tidak akan lepas batok ini teman-teman ya. Untuk mencegah dia lapuk, kita bisa mempernis dan mengecatnya. Itu mendukung penampilannya teman-teman ya. Untuk daun teman-teman bisa kita mulai perapiannya, dan kita bertahap kita mulai sayat ekstrim untuk pengkerdilan teman-teman. Namun ini bertahap ya teman, tidak bisa kita langsung ekstrim karena ini beberapa bekas pruning masih belum mengering teman-teman ya. Bertahap nih teman-teman, kita bawa dia pelapis ini sampai ke dasar bertahap. Ini nanti akan kerdil nanti. Wah, pisau yang besar ini. Kita pangkas sedikit teman, ini pelepah yang sudah terlebih dahulu kita pruning. Ini bertahap teman-teman, ini kita mulai sayat ekstrim untuk mengkerdilkan daun, namun bukan dengan cara mempruningnya total ya teman-teman. Kita bertahap, jadi jika kita sudah dapatkan tapis yang bagian pucuk yang terdalam, dia otomatis pertumbuhannya akan kerdil teman. Ambil lagi sisi sebelahnya teman. Oh, pelepahnya teman, ini pelepahnya mesti kita ambil lagi nih. Jangan kita habiskan sampai ke pangkal ya teman, kita biarkan dia mengering seperti ini teman-teman. Dia sudah mulai mengering. Ini teman, lihat teman-teman, perubahan bonggolnya. Ini awalnya lurus, sudah selebar 3 jari ini. Sekarang kita mengubah posisinya, dia berbelok ke atas teman-teman ya. Jadi bonggolnya pun unik. Selain akarnya kita buat unik, dan bonggolnya pun jadi ya unik teman-teman. Ya teman, sudah selesai. Ini satu pelepah kita sudah habis kan pembalutnya sekelilingnya teman-teman ya. Tinggal pelepah yang nomor 2 tertua yang mana teman. Ini dia teman ya. Kita bertahap juga.
bertahap teman ya. Sampai di sini dulu teman, nanti beberapa hari lagi jika ini sudah mulai mekar, kita habiskan sampai ke bawah teman-teman. Namun untuk saat ini sampai di situ dulu teman, jangan kita terlalu memaksa. Mana pisau ya tadi? Ini ya, ini sedikit lagi teman. Ini sepertinya wajib kita ikat dulu nih teman-teman, takut terkena nanti teman, kita ikat dulu karena kita sudah mulai ekstrem teman-teman. Oke teman, dan ini tapisnya lagi teman, kita bersihkan sedikit. Cukup sampai sini teman. Nah, ini lagi teman, sisi sebelahnya. Wah, putus. Astaga. Apa kita cari nanti teman. Sampai di sini saja dulu teman ya. Tali ya, tali. Ya, ini tali. Ini wajib kita ikat nih teman. Jika tidak kita ikat ini besok pagi dia akan merunduk nih teman. Oke teman, kita dapatkan. Ini untuk tapis yang termudahnya cukup kita mengurut-urut saja teman ya. Agar dia lebih melengkung teman. Ini sepertinya kelihatan seperti bonsai kelapa tidak terawat ya teman-teman. Namun ini bukannya tidak dirawat, ini terprogram teman-teman. Beginilah kita jika ingin memprogram akar dan batang yang lebih maksimal teman-teman. Karena jika kita memprogram daunnya secara ekstrim, otomatis dia pertumbuhan akar dan batang sedikit terganggu. Jika kita ingin batang dan akar yang maksimal, kita mesti mengelos pertumbuhan daunnya. Dan sepertinya ini mudah-mudahan sudah mulai belajar pecah daun teman-teman, karena sudah ada renggangan ini. Ini bukan saya robek nih teman-teman, memang menganggal sendiri. Dan ini sepertinya mudah-mudahan akan pecah daun teman-teman. Ini teman, karena saya ini bahan seumuran dengan ini teman-teman. Ini juga saya pakai dengan program yang sama. Saya memprogramnya penyuburan teman-temannya, dan alhamdulillah ini daun sudah pecah, sudah mulai pecah nih teman-teman. Sama umurnya teman-teman ya, dan ini akarnya kita lihat teman-teman sedikit. Nah, akarnya sudah banyak mulai tumbuh teman-teman ini. Alhamdulillah ini akarnya besar-besar teman-teman, gemuk. Ya teman-teman, karena masih panas kita tutup saja dulu. Kita lihat sedikit tapisnya teman-teman. Ini kita bersihkan sedikit teman ya. Ini kita tipis-tipis saja teman ya. Kita buang sedikit ini di bagian atasnya teman. Ini tidak perlu kita sayat, kita sobek saja. Oke, cukup teman-teman. Nah. Oke teman-teman, beginilah program penyuburan teman-teman ya, untuk menghasilkan akar dan batang yang lebih maksimal. Jangan lupa dukungnya teman-teman untuk Eko Dharma Putra Bongkla. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.